Maka kita masuk sekarang kepada sanad. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa hada imam masyhur bi kunyah Abu Raja Al-Baglani wa huwa As-Saqafi, dan dia hidup fi tabaqah al-ashirah, maknanya hidup di zaman Imam Ahmad, gurunya Imam Al-Bukhari. Dan tabaqah yang ke-10 sudah bukan qurun al-mufaddalah, sudah keluar dari itba' at-tabi'in. Adapun kedudukan Qutaibah ibnu Sa'id, maka telah dipuji dan disikohkan oleh para ulama, di antaranya Yahya ibnu Ma'in, Abu Hatim, Wan-Nasa'i, dan yang lainnya. Dan dipuji oleh Imam Ahmad, dan dia di atas derajat sikoh. Kemudian meriwayatkan dari Sufyan. Maka siapa Sufyan setelah Qutaibah ibnu Sa'id? Huwa Sufyan ibnu Uyainah Al-Hilali Al-Kufi summal Makki. Maka Sufyan ibnu Uyainah dari Kufah, kemudian safar ke berbagai bilad menuntut ilmu. Lalu Allah berikan taufik, dia tinggal di Makkah, mengajari manusia di Makkah, maka dia menjadi Al-Makki. Dan beliau hidup di tabaqah yang ke-8. Dan tabaqah yang ke-8 adalah itba'ut tabi'i yang wusta, yang bukan ru'us. Maka Sufyan Ats-Tsauri masih berada di atasnya dari segi tabaqah. Maka Sufyan Ats-Tsauri di tabaqah yang ke-7 dia ru'us, kepalanya dari itba'ut tabi'in. Maka Sufyan ibnu Uyainah lebih kecil darinya. Dan dia min athbatin nas dari Amr ibn Dinar. Dan keutamaan beliau sangat banyak di ilmi jarh wa ta'dil. Bagaimana para ulama memuji beliau. Maka dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, al-hujjah 'alal muslimin, bahwa hujahnya pada kaum muslimin, di mana Ibnu Uyainah siqatun imam, dan dia termasuk dari orang yang paling kuat periwayatannya dari Imam Az-Zuhri. Dan berkata Abu Hatim juga, dia imam siqatun wa asbat min ashabi Zuhri Malik wa Ibnu Uyainah. Dan dia lebih kuat periwayatannya dari Amr ibnu Dinar, dari Imam Syu'bah. Maka Imam Ibnu Uyainah min asbatin nas dari Amr ibnu Dinar, dan juga dari Imam Az-Zuhri. Dan berkata Imam Ahmad, ma ra'aitu ahadan minal fuqaha a'lam bil Qur'an was sunan minhu. Tidak pernah aku dapati seorang muhaddis dari ilmu fikih kecuali dia berpegang dengan Al-Qur'an dan sangat kuat ilmu Al-Qur'an dan sunan, kecuali Sufyan ibnu Uyainah. Dan dulu beliau jika ditanya tentang permasalahan manasik, maka keluar langsung fatwa-fatwanya.
Namun di saat ditanya tentang permasalahan tolak, maka sangat syadid, sangat keras. Maka permasalahan tolak meskipun ada fikihnya dan ada ilmunya, maka seperti di dalam hadis abghadul halal at-tolak indallah. Seburuk-buruknya perkara yang halal adalah tolak. Maka oleh sebab itu dulu Sufyan ibnu Uyainah jika ditanya tentang fatwa-fatwa tolak, dia malas untuk menjawab. Tidak ingin orang-orang melaksanakan tolak dengan mudah. Dan ditanya Imam Ahmad tentang beliau, siapa orang yang paling kuat dari Imam Az-Zuhri? Maka dikatakan Malik, kemudian dan juga Ma'mar dan juga Sufyan ibnu Uyainah. Maka termasuk Sufyan, juga Malik dan Ma'mar min athbatin nas dari Imam Az-Zuhri. Dan berkata Imam Al-Bukhari, Ibnu Uyainah ahfad min Hammad ibni Zaid. Maka di sini dinamakan dengan taufiq nisbi dan tad'if nisbi, bahwa Ibnu Uyainah lebih kuat hafalannya dari Hammad, maka tidak mengilzamkan bahwa Hammad ibnu Zaid dhaif. Maka maknanya keduanya imam. Namun Sufyan ibnu Uyainah dibandingkan dengan Hammad ibnu Zaid, maka Hammad ibnu Zaid kalah di bawah dari Sufyan ibnu Uyainah. Itu maknanya. Itu makna dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari lebih mengunggulkan Ibnu Uyainah. Namun tidak maknanya Ibnu Uyainah menjadi dhaif, hadisnya tidak. Maka ini dinamakan tad'if nisbi. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i, laula Malik wa Sufyan la dhahaba ilmal Hijaz. Jika tanpa Imam Malik dan tanpa Imam Sufyan, Ibnu Uyainah akan hilang ilmu hadis di Hijaz. Di mana Hijaz? Di Saudiyah sekarang. Maknanya Imam Malik penjaga gawang di Madinah dan Imam Sufyan ibnu Uyainah penjaga gawang di Makkah. Maka keduanya di sini menjaga sunnah-sunnah Nabi, mengajarkan ilmu. Maka Imam Asy-Syafi'i bersyukur atas keduanya. Maka itulah ya ibadallah, sesama ahli sunnah dan sesama da'i ahli sunnah dan sesama imam ahli sunnah, kita saling menjaga dan kita saling memberikan kepada saudara-saudara kita bantuan dengan doa dan dorongan dan spirit di dalam dakwah. Maka Imam Asy-Syafi'i yang mana dia sezaman dengan Imam Ibnu Uyainah, jika tidak seandainya Ibnu Uyainah dengan ilmunya mengajari di Makkah dan Imam Malik di Madinah, akan hilang ilmu hadis di Hijaz. Maka setiap ulama dengan ulama yang lain saling mendukung dan saling membantu. Dan di sini bagaimana Imam Asy-Syafi'i sangat mensyukuri Imam Ibnu Uyainah yang ada di Makkah dan Imam Malik yang ada di Madinah. Jika tanpa keduanya akan hilang ilmu dari Hijaz. Dan disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Malik wa Sufyan qarinan. Imam Malik dan Imam Sufyan dua sahabat yang berdakwah di Hijaz bersamaan, di Haram Al-Makki dan di Haram Al-Madani.
Dan begitupun Imam Sufyan Ats-Tsauri yang merupakan lebih besar dari usianya. Su'ila Sufyan Ats-Tsauri an Sufyan ibni Uyainah qala dzaka ahadul ahadin. Maka dia adalah seseorang yang sangat jarang. Tidak ada duanya. Dan masih banyak ucapan para ulama yang lain. Bahkan Imam Ibnu Mahdi Abdurrahman dan Yahya Ibnu Ma'in lebih mengutamakan Ibnu Uyainah dari ilmi tafsir daripada Sufyan Ats-Tsauri. Maka dikatakan Abdurrahman dan Yahya Ibnu Ma'in, Ibnu Uyainah a'lam bi tafsiril Quran wal hadis min Ats-Tsauri. Maka dia lebih kuat daripada Sufyan Ats-Tsauri. Dan berkata Imam Ali bin Madini, tidaklah pada murid-murid Imam Az-Zuhri yang paling kuat kecuali Imam Ibnu Uyainah. Maka ditanya juga, siapa yang paling kuat periwayatan dari Zuhri? Maka dia, Ali bin Madini, memilih lebih kuat adalah periwayatan Ibnu Uyainah. Yang paling dia pilih Ali bin Madini dari Imam Malik dan Ma'mar, dan Imam Ibnu Uyainah dari periwayatan Az-Zuhri. Ibnu Uyainah lebih dari segalanya, lebih kuat dari Imam Malik dan lebih kuat dari Ma'mar. Dan berkata Ibnu Sa'ad, kana thiqatun sabtan katsiral hadits hujjah. Maka dari sini, dari ucapan para ulama yang banyak, kita mengetahui bahwa dia adalah imam muhaddits di zamannya. Tidak sembarangan dari hanya sekedar thiqah. Maka kita harus adil. Derajat dia adalah di atas derajat thiqah, imam muhaddits. Kemudian kita berpaling kepada guru dari Imam Ibnu Uyainah. Kita kembali kepada matan. An Ismail ibni Abi Khalid, dari Ismail ibni Abi Khalid. Maka dari Ismail anaknya Abu Khalid. Maka siapa Abu Khalid di sini? Namanya Hurmuz. Ismail ibnu Hurmuz. Maka dia seorang rawi di tabaqah yang keempat. Maka Sufyan ibnu Uyainah di tabaqah yang ke-8 mengambil dari Ismail ibni Abi Khalid ataupun Hurmuz di tabaqah yang keempat. Dan tabaqah yang keempat min sighar at-tabi'in, seperti Imam Qatadah padanya. Maka bagaimana Imam Ibnu Uyainah yang rohal, yang mana dia mencintai menuntut ilmu, sehingga dia mengambil hadis-hadis dari para tabi'in, padahal dia itba'u tabi'in yang pertengahan. Dari tabaqah yang ke-8 dia mengambil ilmu dari tabaqah yang ke-4. Maka di sini lihat sanadnya sangat aneh, hanya 4 sanad, karena Qutaibah bin Sa'id kemudian mengambil kepada Sufyan dari tabaqah yang ke-10 ke tabaqah yang ke-8. Sufyan bin Uyainah yang paling sanadnya Ali meriwayatkan dari tabaqah yang ke-4
Ismail ibni Abi Khalid yang hidup di zaman Imam Qatadah tabi'is shaghir. Adapun Ismail ibnu Abi Khalid dari segi al-jarh wa ta'dil, maka dia di atas derajat thiqah. Berkata Abu Hatim, la uqaddimu ala ibni Abi Khalid ahadan min ashabi asy-Sya'bi wa huwa thiqah. Maka aku tidak mengedepankan dari murid-murid Imam Asy-Sya'bi. Dan siapa Asy-Sya'bi? Amr ibnu Syarahil, maka termasuk dari tabi'i yang kecil juga. Maka Ismail ibnu Abi Khalid termasuk muridnya Asy-Sya'bi yang paling dikedepankan oleh Abu Hatim. Dan dia thiqah. Dan berkata Imam Ahmad, ashahun nas haditsan an Sya'bi ibni Abi Khalid. Maka dari dua ucapan ulama di sini bahwa Ismail ibnu Abi Khalid min asbatin nas